Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Lorencia. Saya sebagai juru bicara dari Dinas Perhubungan ingin memberitahukan tentang adanya larangan mudik pada Lebaran bulan Mei 2021. Mudik adalah kegiatan pulang ke kampung halaman. Mudik merupakan singkatan dari mulih dilik yang berarti pulang sebentar. Biasanya kegiatan mudik dilakukan pada hari raya atau libur panjang. Adanya larangan mudik disebabkan oleh pandemi COVID-19 atau virus corona yang merajalela di Indonesia. Syarat perjalanan bagi transportasi yang pertama ialah transportasi darat. Berikut syarat perjalanan untuk transportasi darat baik kendaraan umum, pribadi, atau kereta api. Kendaraan pribadi bagi pelaku perjalanan darat dengan kendaraan pribadi diimbau melakukan tes PCR atau genus dalam waktu 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Yang kedua, kendaraan umum bagi pelaku perjalanan transportasi umum jalur darat akan dilakukan tes COVID-19 secara acak oleh Satgas COVID-19 daerah. Yang ketiga, kereta api bagi pelaku perjalanan kereta api antar kota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif PCR, antigen atau genus maksimal 1 kali 24 jam. Yang kedua ialah transportasi laut. Pelaku perjalanan transportasi laut wajib menggunakan surat negatif COVID-19 baik PCR atau antigen dengan sampel sambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Selain surat tersebut, pelaku perjalanan jalur darat diberikan opsi lain yaitu tes antigen negatif genus 19 di pelabuhan. Pelaku perjalanan penyeberangan laut wajibkan menunjukkan surat negatif COVID-19 baik PCR atau antigen dengan sampel diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Selain surat tersebut, pelaku perjalanan laut diberikan opsi lain yaitu tes negatif genus C19 di pelabuhan. Pelaku penyeberangan laut diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR atau antigen yang sampelnya diambil dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Pelaku perjalanan penyeberangan laut tetap mengisi EHAC Indonesia. Perjalanan laut di wilayah aglomerasi atau pelayaran terbatas dalam satu wilayah kecamatan atau kabupaten atau provinsi kita wajib menunjukkan surat hasil tes COVID-19 baik PCR, antigen, atau genus C19. Yang ketiga ialah transportasi udara. Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat negatif COVID-19 baik PCR atau antigen dengan sampel diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan atau tes negatif genus C19 di bandara. Ditegaskan bahwa pelaku perjalanan jalur udara wajib mengisi EHAC Indonesia. Sementara bagi anak berusia di bawah 5 tahun tidak diwajibkan melakukan tes COVID-19 sebagai syarat perjalanan. Jika hasil tes negatif namun pelaku perjalanan menunjukkan gejala, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan, serta wajib melakukan tes PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu pemeriksaan. Lebih lanjut, perjalanan rutin dengan transportasi darat, baik kendaraan pribadi atau umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tak wajib menunjukkan surat hasil tes PCR, antigen, atau genus C19 sebagai syarat perjalanan.
EHC sendiri adalah kartu kewaspadaan kesehatan yang merupakan kartu elektronik dari kartu manual yang digunakan sebelumnya. Kartu elektronik ini dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, khususnya oleh para Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Saya menghimbau agar kita dapat menahan rasa ingin pulang ke kampung dan bertemu dengan orang tua atau saudara yang berada di kampung halaman, agar saudara tidak terkena penyebaran COVID-19 yang bisa kita bawa ketika kita melakukan mudik. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga kesehatan di dalam rumah maupun di luar rumah dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, di mana COVID-19 sendiri penyebarannya tidak terlihat dan sangat berbahaya. Hal yang harus dilakukan agar dapat mencegah dan mengurangi penyebaran COVID-19, yang pertama, kita harus menggunakan masker kemana-mana agar mulut dan hidung kita terhindar dari COVID-19. Berikutnya, kita harus mengurangi kontak fisik terhadap barang-barang di sekitar dan rajin mencuci tangan bila habis menyentuh barang apapun. Kita harus dapat menjaga jarak satu dengan yang lainnya agar terhindar dari virus COVID-19. Berikutnya adalah kita harus menjalankan vaksin yang telah disediakan oleh pemerintah untuk memerangi COVID-19. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertularnya atau kemungkinan sakit berat. Pemberian vaksin ini sangatlah penting bagi masyarakat, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dari ekonomi negara yang terkena dampak negatif dari pandemi. Vaksin bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebaran infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 ialah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Berikut yang dapat saya sampaikan. Saya Laurencia undur diri. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.